Sobat investor semua, di video ini gue ingin memberitahu apabila kalian ingin mempersiapkan dana melalui investasi reksadana secara rutin untuk membeli handphone Xiaomi Redmi 9A. Nah, buat kamu yang penasaran, di video ini gue bakal coba untuk breakdown berapa yang harus kalian sisihkan secara rutin per bulannya, dan juga budgetingnya seperti apa. Simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue akan coba share screen dulu di sini. Ya. Oke, jadi misalkan kalian... langkah pertama yang mesti kalian tahu itu adalah klik dulu nih, Xiaomi Redmi 9A, harganya berapa? Ya namanya kalian pengen mencapai satu target, katakan ini HP ya. Nah, berapa nih targetnya? Oh, ini ada nih harga-harganya di sini kan, ada yang 1.100.000. Nah, ini gue nemu di Bukalapak harganya 1.439.000. Ya, anggaplah 1.440.000. Ada nggak yang lebih murah? Seperti yang kalian lihat, ada juga kan yang lebih murah, cuman mungkin dari segi kapasitasnya lebih kecil, ya bisa lain sebab lah. Ambillah yang agak lumayan, ya. 1.439.000. Kita buletin aja jadi 1.440.000. Sekarang kalian udah tahu nih harganya berapa. Nah, langkah kedua adalah kalian bisa menggunakan aplikasi reksadana nih, ya. Kita ambil contoh seperti aplikasi Bibit, ya. Di aplikasi Bibit, ya, kalian bisa klik di tambah portofolio. Jadi tambah portofolio ini buat kamu yang masih baru, ini sebenarnya bakal keluar ketika kalian sudah invest entah buat dana pensiun atau buat dana biasa, ya, dana tabungan gitu ya. Kalau kalian udah invest di salah satu itu biasanya akan muncul tambah portofolio. Nah, di tambah portofolio ini enaknya apa sih? Nah, enaknya adalah bahwa kalian bisa nih, tujuan kalian apa nih? Misalkan tadi kan untuk membeli handphone Xiaomi kan, ya udah berarti masuknya gadget, terapkan kan Xiaomi namanya kan, Xiaomi Redmi 9A. Oke. Salah. Oke. Nah, harganya berapa tadi? 1.440.000 kan dibuletin kan, guys. Oke. Nah, target mencapainya, ya jangan lama-lama juga lah, 1 tahun lah. 1 tahun ya, anggaplah Maret 2023, sekarang kan 2022. Lanjut. Berapa sih yang harus disisihin? Nah, di sini akan lebih baik kalau investor pemula pakai ikuti rekomendasi Robo. Karena kalian udah dibantu nih berapa yang harus kalian sisihkan per bulan, proporsi dari alokasi investasinya pun juga sudah disebar gitu, supaya resikonya juga diperkecil gitu ya. Namanya investasi, guys, tidak mungkin tidak ada yang tidak ada resiko. Pasti akan ada resiko. Nah, oke. Berarti yang harus kalian sisihkan di sini adalah 110.000 per bulan. Menurut gue 110.000 bisa lah gitu. Buat kalian yang misalkan gajinya 5 juta, 4 juta, menurut gue masih oke. Karena kalaupun misalkan lo gajinya 4 juta nih ya, sekitar UMR-an lah, itu berarti 5% kurang kali dari gaji lo yang lo harus sisihin, ya. Katakan 10%-nya aja kalau 4 juta 400.000. Kalau 5%-nya sekitar 200.000. Ya ini kan setengahnya daripada itu. Mungkin lo nyisin 2,5% atau 3% kali. Kan itu kecil banget. Jadi menurut gua, kalau misalkan kalian yang penghasilannya 5 juta ke bawah, bisa nih untuk beli handphone ini. Gitu. Udah mulai bisa lah. Sampai batasnya mungkin gajinya 3 juta lah, atau 3,5 juta. Kayak gitu. Jadi ya cocok-cocok aja. Dan sebenarnya tentunya nggak akan memberatkan. Kalau misalkan gaji kalian terlalu kecil ya memberatkan. Tapi kan ini
dia untuk nyisin per bulannya 110.000. Itu gaji idealnya ya. Nah, ini kan di sini ada alokasi juga kan. Untungnya kalau pakai robo advisor ini guys, kalian tuh alokasi bakal disebar. Jadi resiko kalian pun juga tidak akan apa ya? Ya kalau misalkan kalian naruh di satu tempat itu ternyata investasinya lagi turun, ya kena semua. Nah kalau misalkan ini kan dibagi nih di 3 jenis reksadana ya. Pasar uang, obligasi, saham. Tentu resikonya akan jadi menyebar. Dan ini pun dibagi proporsinya berdasarkan dari profil resiko kita dan juga tujuan investasi kita. Jadi ini udah dibantu banget lah. Intinya kalian udah fokusnya adalah rutin. Nah, bakal ada pertanyaan lagi, apakah 100% ini pasti bakal tercapai dana sekitar 1.440.000 ini dalam setahun? Jawabannya bisa lebih, bisa kurang guys. Ya, kita ambil contoh kalau misalnya bisa kurang aja deh. Kalau bisa lebih kan bagus ya buat simpanan juga. Kalau misalnya kurang lah, katakan kalian tercapai 1,3, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Karena kan ujung-ujungnya kalau dalam 1 tahun terakhir pastinya udah ada model baru dong. Dan harga dari ini juga pastinya akan berkurang. Entah itu 1.300.000, entah 1 juta berapa. Kan kalian tetap masih bisa beli. Kalau misalkan barang-barang elektronik itu biasanya dia kan depresiasi guys. Jadi semakin ada merek baru, maka harganya semakin akan turun. Nah, di situ kalian bisa beli HP-nya tetap gitu. Tentu kan itu juga tetap masih bisa tercapai gitu. Jadi jangan terpatok bahwa oh berarti nggak bisa tercapai dong. Tetap masih bisa. Kayak gitu. Dibandingkan lu misalkan ngeluarin 1.400.000 langsung, bisa nggak? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuman kan supaya apa ya pengeluaran bulanan kalian itu terjaga, ya kan kalian bisa apa ya rutin aja lah gitu disisihin. Karena kan kalian juga harus ada budget buat makan, ya kan, budget buat hiburan, budget buat lakuin investasi entah atau apapun gitu kan. Itu harus ada. Kalau misalkan kalian beli misalkan handphone di satu waktu dan gaji kalian misalkan mepet, itu kan berat Pak. Untuk biaya makan aja udah berat banget. Orang aja misalkan isi 50, 30, 20. Ya 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, ya keinginan 20% buat investasi. Itu aja udah berat banget loh. Karena kebutuhan seseorang itu tuh 50% nggak akan cukup. Paling 70 juga udah menurut gua ya oke lah gitu. Udah untuk kebutuhan tuh wajar menurut gua. Kalau untuk 50, 30, 20 mungkin itu akan lebih cocok kalau misalkan lu ada misalkan bantuan dari orang lain gitu ya, finansial, entah mungkin dari keluarga, lu nggak perlu harus biaya makan, tentunya kan akan berkurang tuh. Tapi kalau misalkan lu yang apa sandwich generation berat Pak 50, 30, 20. Intinya gitu guys, bahwa ya kalian bisa nih nyisihin dan nyisihinnya nggak gede gitu. 110.000. Apakah dijamin 100% bakal segitu nominalnya 1.440.000? Jawabannya adalah tidak, bisa lebih, bisa kurang. Kalau bisa lebih mah ya nggak perlu gue jelasin ya. Cuma kan orang yang takutnya yang kurangnya ini gitu. Seperti itu. Nah, di sini nanti juga direkomendasi nih reksadana yang bagus apa aja. Jadi fokus kalian adalah tinggal rutin aja seperti itu. Dan kalian siap ya dalam 1 tahun terakhir bukan berarti dia akan mulus naik terus enggak guys gitu. Pasti akan ada naik turun juga ya seperti itu. Tetapi kan kalian fokusnya jangka panjang. Udah, that's it. Fokusnya ke situ. Itu aja sih guys. Nah, buat kamu semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, ya kan pengen mengerti konsep reksadana seperti apa, kalian bisa cek tuh di seminar investasi reksadana gue juga di playlist investor pemula. Nah, nanti kalian bisa belajar konsep reksadana secara dasar tuh seperti apa ya, bagaimana cara dapat keuntungannya dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang setelah itu langsung termotivasi untuk ya berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Kalian dapat 25.000, gue juga dapat 25.000. Seperti itu. Ya. Bila mana kamu suka dengan konten gue, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.